Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Jonggol ya guys ya. Oke, hari ini saya seperti biasa ya guys ya, mau kasih tahu sih sebenarnya apa sih kegiatan saya selama bersama kura-kura sulcata saya ini guys ya. Dan keseharian kita itu seperti apa. Ini masih pagi guys. Ini saya mau ngerendam dia dulu nih, lagi nyiapin airnya. Nanti saya akan kasih tahu ya guys ya, bagaimana caranya itu merawat sulcata kita dan setiap hari itu kita seperti apa di channel Anak Jonggol ini. Oke, yang pertama yang biasa kita lakukan pagi-pagi seperti ini untuk merawat sulcata kita itu adalah kita menjemurnya sambil direndam ya guys ya, sekalian dimandikan karena mereka ini kemarin saya taruh di taman dan banyak tanahnya. Kenapa sih kok kita harus menjemur mereka dan harus selalu memandikan mereka setiap pagi gitu, atau merendam mereka? Karena gini guys, sulcata ini adalah reptil yang membutuhkan cahaya matahari ya guys ya, dan juga dia direndam itu supaya bisa pup dan juga bisa mengeluarkan urets yang ada di dalam tubuh mereka agar mereka tidak dehidrasi gitu guys. Nah, fungsi dari matahari sendiri itu agar mereka mendapatkan sinar UVA, UVB secara alami ya guys ya. Kenapa seperti itu? Sinar matahari itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan sulcata ya guys ya. Jadi mereka itu membutuhkan sinar matahari agar proses pengolahan nutrisi dan makanan mereka itu tetap bisa lancar atau bisa diserap secara maksimal ya guys ya. Nah, kalau untuk direndam ini agar mereka itu tidak dehidrasi gitu guys, dan juga dapat men-trigger atau memicu mereka itu pup dan mengeluarkan urets guys ya. Urets itu apa sih? Urets itu sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya, yaitu adalah kalsium yang tidak dapat dicerna dan apabila tidak dikeluarkan akan menjadi bladder stone atau pembatuan ya guys ya di dalam tubuh sulcata, dan akhirnya akan menjadi suatu penyakit dan membuat sulcata kita itu akan mengalami gagal pup atau tidak bisa pup ya guys ya, sehingga kalau sudah parah dan bladder stone itu tidak bisa dikeluarkan maka akan terjadi kematian kepada sulcata kita gitu guys. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan ya guys ya, kalau kita ingin menyikat sulcata kita seperti ini, kita juga harus memperhatikan bahwa si sulcata ini tuh tempurungnya itu enggak semuanya itu dia ini keras ya guys ya. Jadi ada sisi-sisi tempurungnya ini yang dia itu masih berbentuk saraf atau masih berbentuk kulit ya guys ya, bukan tempurung. Jadi saat kalian itu mencucinya atau memandikannya seperti ini, usahakan kalian itu menyikat secukupnya saja sampai dia bersih gitu guys. Kenapa seperti itu? Jika kalian menyikat terlalu keras maka akan terjadi pendarahan guys pada tempurungnya. Jadi nanti di sela-sela ini yang masih kulit ini, jika kita menyikatnya itu terlalu kenceng, dia akan menjadi berdarah guys, mengeluarkan darah. Dan akhirnya pendarahan itu nggak baik ya guys ya. Kita cukup sikat aja secukupnya, tidak perlu sekuat tenaga, jadi dia hanya terlihat bersih saja gitu guys. Ini dia, ini mereka saya keluarkan itu biasa di taman ya guys ya, makanya wajar karena sulcata ini kan memang kura-kura darat guys, dan mereka ini senang menggali tanah. Jadi ya wajar bahwa
Terkadang mereka itu memainkan tanah, digali-gali dan akhirnya badannya itu penuh lumpur seperti itu. Makanya ya setiap pagi kita harus membersihkan mereka. Oh iya guys, kita rendam mereka seperti ini sekitaran 30 sampai 45 menit ya guys ya, tergantung kondisi sulcata kita gitu, apakah sedang sakit atau tidak. Apabila sekiranya mereka itu kalian kurang direndam, maka kalian bisa lebih lama ya guys ya, sekitar 45 menit. Jadi kalau misalkan kalian masih sering merendamnya setiap pagi, ya kalian bisa 30 menit aja itu udah cukup. Dan usahakan pada saat mereka direndam seperti ini di bawah sinar matahari ya guys ya, jadi mereka tetap bisa menerima sinar UVB dan suhu mereka tetap terjaga saat direndam ke dalam air gitu guys. Ini si Jono kagak mau mandi sama sekali deh guys, dia maunya kabur mulu. Kalau si Jenny dia kayak berenang gitu, adem gitu tuh. Nah, yang belum tahu mungkin setiap hari kita perlu melakukan kegiatan seperti ini ya guys ya, atau mungkin minimal itu 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari itu kalian harus merendam dan menjemur sulcata kalian di luar seperti ini. Setiap hari juga bagus, tapi tergantung waktu masing-masing ya guys ya, karena kegiatan orang itu beda-beda. Jadi ya sesuaikan aja sesuai dengan waktu yang kalian bisa gitu guys. Nah, ini saya bakalan diemin dulu sama 30 menit ya guys ya, karena dia juga kemarin enggak saya rendam, jadi antara 30 menit sampai 40 menit saya akan diamkan dulu mereka sampai terlihat ada keluar pup atau uret, nanti baru saya akan jemur guys. Jadi setelah direndam seperti ini, biasanya saya akan jemur selama 15 menit agar mereka itu badannya itu kering ya guys ya. Karena perlu diperhatikan, setelah mereka terkena air seperti ini itu dapat memicu pilek ya guys ya. Kenapa seperti itu? Jika kalian merendamnya seperti ini tanpa disinari matahari seperti ini, maka itu suhu mereka itu bakalan drop guys, dan itu memicu yang namanya itu pilek ya guys ya. Sulcata itu bisa pilek juga guys, kalian harus tahu. Jadi penyakit pilek itu sebenarnya wajar, cuman kalau nggak ditangani secara cepat itu bakal berakibat fatal gitu guys, jadi bahaya juga. Nah, nanti setelah dijemur dan suhu mereka itu hangat kembali, baru saya biasanya itu akan memberikan mereka makan gitu guys. Bisa juga pada saat dijemur diberikan makan agar mereka juga bisa mendapatkan nutrisi ya guys ya. Karena gini guys, sulcata itu kalau misalkan di bawah sinar matahari itu dia lebih aktif dibandingkan pada saat kita memasukkannya di dalam guys, tanpa sinar matahari gitu guys. Jadi bisa juga pada saat dijemur nanti setelah direndam kalian kasih makan, atau dijemur dulu baru dikasih makan, itu juga nggak apa-apa gitu guys. Oke, mungkin sampai sini aja ya guys ya. Ini 2 kegiatan yang harus kalian lakukan setiap hari guys, kalau kalian memiliki atau ingin merawat sulcata gitu guys. Saya sarankan untuk kalian itu belajar dulu ya guys ya, karena kalau kalian tahu sulcata itu nggak murah harganya, dan kalau kita pelihara mereka itu benar-benar harus memperhatikan hal yang perlu kita lakukan untuk mereka, dan hal yang tidak perlu kita lakukan untuk mereka gitu guys. Jadi harus tahu penanganannya seperti apa dan cara merawatnya itu bagaimana gitu guys. Karena mereka ini makhluk hidup, jadi kita bertanggung jawab untuk membuat mereka itu tetap sehat dan tetap berkembang ya guys ya, agar mereka itu hidup dan bersama kita gitu guys. Oke, mungkin sampai sini aja ya guys ya. Dia lagi berjemur, nanti saya akan lanjutin lagi di next video bagaimana kegiatan saya setiap hari. Oke, sampai sini aja dari Renak Jonggo, sampai jumpa lagi, see you again guys.